Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil karya saya di modul 1.2 A9 tentang koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah terkait dengan peran dan tugas guru dalam pendidikan sebagai penuntun. Dalam melakukan peran ini, guru harus berorientasi pada murid, memberikan tuntunan dalam banyak hal positif, merupakan upaya membentuk budi pekerti dan karakter pada murid. Seperti trilogi Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Matya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Jadi sebagai seorang pendidik, seharusnya kita menjadi teladan, motivator, dan juga fasilitator untuk peserta didik kita. Pemikiran lainnya yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Demikian halnya dengan pemikiran ini. Dalam implementasi pemikiran ini, guru harus berpusat pada murid. Dengan demikian akan tumbuh kasih sayang dan keikhlasan dalam menumbuh kembangkan murid sebagai benih. Selain itu, pendidikan dapat menjadi ruang bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan berpusat pada murid. Pemikiran ini bisa diartikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Dari segi kemanusiaan, pendidikan tidak pernah melepaskan diri dari hakikat murid sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, juga berarti bahwa dalam proses pendidikan ada sisi kemanusiaan yang juga harus dijaga dan dikembangkan. Pemikiran lainnya yaitu pendidikan hendaknya senantiasa terbuka terhadap perubahan, tetapi harus tetap waspada terhadap perubahan tersebut. Hal ini penting karena bagaimanapun juga pelibatan murid secara penuh tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zamannya. Keduanya sangat berhubungan erat dengan kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran bermakna sesuai dengan zaman. Terakhir adalah pemikiran terkait pendidikan merupakan upaya membentuk budi pekerti dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Pada pendidikan berpusat pada anak, setidaknya anak memiliki 6 profil pelajar Pancasila yang nantinya dapat dikembangkan dan kemudian menjadi sebuah karakter yang bisa mereka terapkan di masyarakat. Apa yang Anda pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak? Guru penggerak harus memiliki 5 nilai yang harus dikembangkan pada dirinya. Yang pertama adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan terakhir adalah berpihak pada murid. Guru penggerak harus mandiri, artinya mampu memunculkan motivasi dalam dirinya untuk membuat perubahan, baik untuk perubahan lingkungan sekitar ataupun pada dirinya sendiri. Sedangkan nilai reflektif artinya seorang guru penggerak mau melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik serta apa saja yang perlu dikembangkan. Guru penggerak yang kolaboratif maknanya senantiasa mampu membangun hubungan kerja yang positif dengan siapapun, dimanapun, kapanpun untuk kemajuan pendidikan, terutama kemajuan sekolah. Sedangkan inovatif artinya seorang guru penggerak mampu memunculkan ide-ide baru dan tepat guna sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan terutama pada dunia pendidikan. Dan yang terakhir adalah nilai berpihak pada murid. Artinya seorang guru penggerak harus mampu memberikan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan perkembangan murid.
Nah, setelah guru penggerak memiliki nilai-nilai dasar yang harus dimilikinya, maka seorang guru penggerak haruslah mampu melaksanakan perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dan apabila guru penggerak sudah melekat dalam dirinya nilai-nilai dasar guru penggerak dan secara sadar mampu melaksanakan perannya dengan baik, maka akan terwujud profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang mana profil pelajar Pancasila yang mereka miliki akan menjadi pedoman hidup bagi murid agar nantinya mereka dapat hidup dengan baik di kehidupan luar sekolah, yaitu di masyarakat. Dan yang kedua adalah apakah ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Jelaskan. Keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu peran dan nilai guru penggerak sangat sesuai dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional di bidang pendidikan. Salah satunya adalah semboyan Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Guru diharapkan sebelum menanamkan karakter profil pelajar Pancasila, maka guru harus memberi teladan terlebih dahulu. Nilai berpihak pada anak juga sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang diharapkan guru menuntun bukan untuk menuntut, melayani tanpa meminta pamrih. Untuk menanamkan karakter atau budi pekerti yang baik pada siswa, guru dapat mengajarkan cara berpikir lambat dan cara berpikir cepat agar anak dapat memaknai pengetahuan ini menuju level aplikatif sesuai dengan desain yang dibuat, khususnya dalam membuat keputusan dengan lebih bijak. Jangan sampai karena berpikir cepat yang terkesan nanti buru-buru akan ada efek negatif karena kurang perhitungan. Begitupun dengan berpikir lambat. Jadi berpikir lambat itu bukan anaknya lemot, tetapi berpikir lambat ke arah bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan pertimbangan yang sangat matang agar nantinya tidak salah jalan. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, aktif dan proaktif, menggerakkan guru lain untuk mengimplementasikan fondasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, serta mampu menjadi teladan agen transformasi ekosistem pendidikan. Dan yang ketiga adalah apa strategi yang bisa Anda lakukan untuk mencapai nilai tersebut. Jadi strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai nilai guru penggerak antara lain yang pertama adalah berbekal nilai mandiri dan semangat dalam mempelajari hal-hal baru. Calon guru penggerak harus mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi diri dengan cara menggali ilmu pengetahuan baik mengikuti pendidikan dan latihan sumber buku maupun internet secara mandiri tanpa ada pihak lain yang memaksakan. Dan yang kedua, selalu merefleksikan dan mengevaluasi setiap kegiatan pembelajaran baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan nilai reflektif bagi guru penggerak. Yang ketiga, bekerja sama dengan rekan dan kepala sekolah atau pihak lain dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Hal ini sesuai dengan peran guru, sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Dan untuk mengembangkan nilai inovatif, sebagai guru penggerak haruslah mencari banyak referensi agar dapat memunculkan ide-ide kreatif di setiap pemecahan masalah. Ide-ide kreatif untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan, pembelajaran yang lebih berpusat pada anak. Kemudian nilai yang terakhir, menerapkan metode-metode pembelajaran yang berfokus pada siswa. Hal ini untuk meningkatkan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa. Jadi metode-metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas itu harus memastikan bahwa pembelajaran ini akan berdampak menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, siapa saja pihak yang dapat membantu Anda dalam mencapai gambaran diri Anda di demonstrasi kontekstual tersebut, seperti apa perannya. Jadi yang pertama adalah pihak keluarga. Dalam keluarga ini berperan memberikan support dan doa di dalam menjalankan program calon guru penggerak. Yang kedua adalah fasilitator dan pengajar praktik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi di dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi diri. Dan yang ketiga adalah kepala sekolah, berperan selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk selalu melakukan perubahan-perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid dan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat adalah rekan sejawat, di mana mereka adalah orang-orang yang nantinya siap berkolaborasi untuk bergerak bersama di dalam mewujudkan Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah peran siswa. Siswa ini sangat sekali berperan sebagai pendukung dan menjadi acuan utama di dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi sebagai tolak ukur bagaimana seorang guru penggerak itu berhasil di dalam pembelajaran, terutama untuk pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didiknya. Nah, demikian itu tadi pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.2A9, dan saya tertarik pada quote yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. Jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi sebelum kita gagal, harusnya merencanakan sesuatu itu dengan matang agar nantinya tujuan-tujuan yang kita harapkan tercapai dengan baik. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan juga banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.